Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari ini kita mau bersama-sama membaca, kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan dapat menjadi penghibur yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasanya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang kita temui, banyak hal yang datang silih berganti yang bisa saja membuat kita lelah atau bahkan merasa bahwa hal itu sungguh membuat kita mungkin senang, mungkin juga sedih dan banyak hal lainnya. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kami dapat bersama-sama belajar kembali, kami dapat bersama-sama mengerti dan memahami apa yang Kau sampaikan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau yang akan membuka mata, hati dan pikiran kami, agar kami dapat bukan hanya sekadar mendengar dan juga membaca, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-51 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. LAI memberi judul Kata-kata Penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa suntuk ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang kurang kondusif. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang rasanya itu tidak kunjung selesai dan tidak segera menemukan titik temu. Tapi hari ini kita bersama-sama membaca dan juga mendengarkan dari apa yang sudah ditulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-51. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Lalu kita lanjutkan di ayatnya yang kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Tentu kita tahu bersama bagaimana kisah Abraham dan juga Sarah ketika belum dikaruniai anak, ketika Ishak belum lahir gitu. Kita bisa melihat perjuangan Abraham dan Sarah ini begitu luar biasa. Selama bertahun-tahun Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan. Kira-kira kapan ya janji itu akan digenapi? Hingga pada akhirnya kita bisa melihat sukacita itu akhirnya menghinggapi keluarga kecil Abraham dan juga Sarah. Sarah di usianya yang sudah tidak muda, walaupun orang mungkin orang-orang pada umumnya begitu ya, berpikiran bahwa Sarah sudah tidak muda lagi, apakah betul dia dapat melahirkan? Apakah betul si Sarah ini bisa hamil begitu? Tapi kita bisa melihat di tengah pengharapan, di tengah sulitnya keadaan yang dialami oleh Abraham dan Sarah ini, kita bisa melihat di sini
Tuhan dapat menjadi penghibur yang sejati. Pada akhirnya Tuhan memberikan janji itu, Tuhan menggenapi janji itu dengan lahirnya Ishak. Dari apa yang telah dialami oleh Abraham ini, kita bersama-sama diingatkan kembali tentang bagaimana Tuhan itu pasti akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kita di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Jadi ketika kita itu diperhadapkan dengan segala macam hiruk-pikuk dunia yang rasanya itu sungguh melelahkan dan bisa jadi kadang ada senang dan kadang tidak ada senangnya begitu ya. Kita dapat melihat Tuhan sebagai penghibur yang sejati. Jadi ketika kita merasa lelah dan kita butuh atau sedang mencari teman untuk dapat bercerita begitu ya. Kita kan kadang membutuhkan teman untuk sekadar bercerita, untuk sekadar mencurahkan kelelahan kita gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana mungkin teman-teman kita sedang tidak bisa membantu kita, sedang tidak bisa menjadi pendengar yang baik begitu ya. Mungkin dia sedang mengalami kesulitan yang lain, kesulitan yang mungkin kita juga tidak mengerti begitu ya. Tapi di sini ketika kita mampu yakin, kita mampu percaya dan memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Penghiburan itu bisa hadir dalam berbagai macam hal. Dari yang pertama, mungkin permasalahan yang kita hadapi akan selesai, akan menemukan titik temu begitu. Atau mungkin ketika kita berdoa, ketika kita percaya dan yakin dan senantiasa terus-menerus mencari kebenaran dari Tuhan, kita akan menemukan hal-hal lain dalam proses itu yang pada akhirnya akan membuat kita bertumbuh, baik secara kedewasaan ataupun iman. Kita akan bertumbuh dan semakin percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kepada kita sukacita. Seperti apa yang tertulis di ayatnya yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa hari ini atau mungkin kemarin bukanlah hari yang baik begitu. Tapi percayalah, di tengah hari yang kurang baik itu, Tuhan sendiri yang akan menghibur kita, Tuhan yang pada akhirnya akan menjadikan hari yang kurang baik itu bagi kita, akan menjadi hari yang baik, hari yang dimana di situ ada proses dimana kita dapat belajar dan senantiasa bertumbuh, baik bertumbuh dalam kedewasaan ataupun iman di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita mau bersama-sama kembali untuk dapat percaya dan yakin menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya bagaimana Tuhan mampu menjadi penghibur bagi kita. Tuhan mampu mengubahkan setiap tangis, setiap kegelisahan, setiap kekhawatiran, setiap kelelahan dan banyak hal yang mungkin kurang baik menjadi sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.